Selamat datang di Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Oke, sekarang berarti episode ke-46 ya dok ya? Oh, udah banyak. Udah banyak, udah berepisode-episode. Terus, memperkenalkan diri dulu, saya Fani Restu Pratiwi, terapis bicara di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Terus saya nggak sendirian di sini, saya ada bersama narasumber kita. Dengan siapa dokter, boleh memperkenalkan diri? Saya Dr. Rehan Hadiman, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Oke, Dokter Rehan ya dipanggilnya. Iya. Oke, sekarang di episode 46 ini bertemanya ini dok, yang paling mungkin tertarik sama orang lain. Itu namanya healing terus tapi sembuh nggak? Nah, itu dia. Menarik ya dok ya? Menarik buat banget. Sekarang gitu ya, keadaan sekarang. Oke, coba jujur deh. Akhir-akhir ini ya dok, banyak yang bilang kalau misalkan capek, butuh healing, terus aduh kayaknya aku lagi kena mental nih. Nah itu kan yang sering kedenger ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya dok, capeknya belum tentu nih abis lari, belum tentu abis nge-gym misal ya, tapi capeknya bisa jadi karena overthinking dok. Gitu. Dari pagi sampai malam gak bisa tidur, begadang, kayak gitu. Cuman menariknya generasi sekarang tuh lebih berani ngomong soal perasaan dok. Jadi gampang sedikit-sedikit speak up. Nah kayak gitu. Sedangkan generasi dulu mungkin dok, capek juga ya kayaknya. Namanya juga manusia juga ya. Tapi mungkin lebih handal untuk dipendam. Ya gitu. Jadi sebenarnya capek juga, cuman mungkin lebih banyak dipendam dibanding untuk generasi yang sekarang atau disebut Gen Z ya gitu. Jadi kadang yang zaman dulu tuh generasi milenial kali ya disebutnya ya dok ya. Nah jadi gampang untuk menyebutkan udah jalanin aja. Gitu. Jadi pertanyaannya, ini kita sebenarnya makin sadar sama diri sendiri atau jangan-jangan kita jadi terlalu cepet self diagnose. Nah gitu. Jadi hari ini kita bakal bahas itu semua ya dok ya. Tentunya bersama dokter Rehan. Tapi santai aja, nggak perlu tegang ya dok. Nggak perlu tegang. Biar kita sama-sama ngerti sebenarnya kita tuh lagi baik-baik aja atau memang butuh dibenerin sedikit-sedikit, pelan-pelan gitu ya dok ya. Terus tentunya sudah memperkenalkan diri juga ya, biar kita nggak lupa, ini dokter Rehan narasumber kita. Oke, sekarang kita mulai dengan pertanyaannya dok. Jujur ya, sekarang tuh fenomena dikit-dikit capek, dikit-dikit healing, ini tuh lagi sering banget kita temuin ya dok ya, entah di sosial media atau di lingkungan sekitar kita ya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang dokter nih sebagai dari segi kesehatan jiwanya sebenarnya gimana sih dok? Boleh dijelaskan? Sebenarnya dikit banyak itu relatif ya. Jadi kalau ada kata-kata dikit-dikit capek, dikit-dikit healing, seberapa dikit gitu, harus jelas juga karena belum tentu sama ya semua orang untuk takaran itunya. Tapi yang jelas, saya rasa kita semua mungkin punya capek tertentu ya. Maksudnya semua orang mungkin merasakan capek. Ada yang kalau lagi capek healing enak nih. Sering ya. Apalagi kita di sini dekat ke Lembang loh. Bisa jalan-jalan kita healing terus tiap hari nih. Bener. Ya mungkin ada benarnya, tapi kita perlu jelaskan dulu maksudnya dikit-dikit itu segimana sih gitu. Takarannya ya dok ya. Karena mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Betul. Sedikit menurut aku, belum tentu menurut dokter. Betul. Begitu ya. Nah terus dokter, kalau misalkan tanda nih bahwa kita tuh semakin aware atau justru ada yang perlu kita luruskan tuh apa dok salah satunya? Kelihatannya itu dua hal yang berbeda. Dalam artian kalau kita aware itu, ya udah kita aware dengan kondisi mental kita saat ini bagaimana gitu loh. Mungkin kita bisa lebih paham perasaan kita tuh lagi gimana sih. Saya lagi capek, saya lagi overwhelmed, saya lagi sedih, burnout, saya lagi itu, ya kita bisa aware itu seperti itu gitu loh. Tapi tentunya jangan sampai over. Dalam artian kok kayaknya parah banget, kayaknya itu banget. Ya itu mungkin yang perlu diluruskan dan perlu perlu diukur, mungkin perlu diatur segimana sih gitu. Betul.
Oh gitu, oke. Terus kenapa ya dok, kalau misalkan kan generasi sekarang ya, yang disebut Gen Z itu ya, generasi Gen Z itu lebih berani ngomong soal perasaan dibanding generasi yang sebelumnya. Oke. Itu menurut saya itu adalah salah satu kelebihan yang dipunya oleh generasi Z. Hal positif. Oh ya, positif dong. Dalam artian mungkin dulu kita dipaksa buat dengan situasi yang dimana kita nggak bisa dengan lugas gitu bilang, aduh saya lagi capek, aduh saya lagi sedih, aduh saya lagi marah mungkin. Ya, dulu tuh kondisi yang kurang mendukung kalau kita ngomong gitu. Mungkin yang kita dapat, saya nggak tahu, mungkin ada pengalaman yang sama kayak yang kita dapat. Kalau kita begitu, kita selalu dicap tukang ngeluh. Oke. Udah di judgment dulu. Ya, atau mungkin ada yang lebih parah, lemah. Gitu ya. Mungkin itu yang kita dapat, sehingga itu yang mendorong kita supaya kita nggak bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan secara bebas. Satu, itu mungkin yang berbeda dengan Gen Z sekarang, mereka bisa mengekspresikan dengan bebas karena mungkin lingkungannya sudah lebih menerima bahwa mereka ada keluhan seperti itu. Selain juga dengan berkembangnya teknologi, informasi gampang banget kita dapat. Dari zaman dulu mungkin kita tahu ya ada yang namanya mesin pencari. Ya, sekarang udah ada AI-nya di mana-mana juga, mau buka aplikasi apa juga ada AI-nya. Waduh, gampang banget kita dapat info. Nah, dengan di situ akan terbangun awareness yang lebih baik tentunya terkait kesehatan mental ini. Sehingga ya mungkin mereka dengan informasi yang mereka dapat lebih banyak itu, tentunya mereka akan lebih aware terkait kesehatan mental, termasuk dengan mungkin apa yang mereka alami sehari-hari. Berarti dengan seiring perkembangannya waktu juga sangat berpengaruh ya dengan kepribadiannya. Betul. Terus dok, kalau misalkan dibandingkan ya, kita perbandingan antara generasi zaman sekarang sama yang dulu, itu cara menghadapi masalah itu beda banget ya dok ya. Gitu. Nah, dari segi psikologisnya, ini kenapa dok bisa terjadi? Mungkin yang tadi, lingkungannya sudah berbeda sekarang. Kita mungkin usia-usia kita jadinya ya, sebagai orang tua gitu ya. Mungkin orang tua zaman sekarang juga jauh lebih aware tentang kesehatan mental dibandingkan orang tua zaman dulu. Sehingga kita sebagai orang tua bisa lebih membuat lingkungan yang lebih nyaman. Terkait itu, membuat anak-anaknya lebih nyaman untuk mengekspresikan masalah kesehatan mentalnya. Saya rasa itu ya yang berbeda gitu. Tapi ya balik lagi, saya rasa nggak bisa kita bandingkan Gen Z dengan Gen milenial mana lebih bagus. Saya merasa itu tidak apple to apple. Betul. Karena masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Saya rasa itu adalah perbedaan yang perlu kita terima dan memang begitu adanya gitu. Emang begitu adanya ya. Berarti perbandingan emang nggak bisa dibandingin ya. Betul. Karena emang dari segi zaman, lingkungan sekitar pun udah sangat berbeda ya dari zaman dulu. Terus kan kalau misalkan dulu tuh ya dok, orang itu cenderung yang tadi dokter bilang itu dipaksa kuat mungkin ya. Nah sekarang lebih mungkin masanya untuk lebih didengarkan perasaannya. Nah menurut dokter, mana sih yang lebih sehat gitu dari segi psikologisnya? Sebenarnya saya nggak sepakat kalau orang dulu dikatakan lebih kuat, enggak juga sih. Karena Gen Z itu kuat-kuat loh. Ya, Gen Z itu kuat-kuat loh. Jangan salah, Gen Z itu kuat-kuat karena mungkin ada yang kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa pikir, tapi Gen Z itu bisa lakuin itu. Jadi balik lagi, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Pembagian generasi itu kan cuma untuk secara general, oh ya generasi ini begini, generasi ini, dengan masing-masing punya karakteristiknya masing-masing. Tentunya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, masing-masing punya kuat di mana, lemah di mana. Ya, kalau saya sih seperti itu. Berarti tetap ya dok ya, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing terhadap sesuai dengan generasinya gitu. Bahkan kan memang aku pun sering dengar sih di sosial media bahwa kadang pemikiran Gen Z itu mind blowing ya, tiba-tiba A, B, C gitu. Betul. Cuman mungkin caranya aja gitu, takutnya dengan punya pemikiran yang lebih gitu dibanding generasi sebelumnya dipakai dengan hal yang kurang baik gitu kali ya dok ya. Sebenarnya nih dok, generasi dulu itu memang lebih kuat atau misalkan mereka juga sebenarnya capek tapi dipendem dok gitu?
Nah sebenarnya gimana tuh dok? Oke. Mungkin capek ya. Capek kayaknya manusia juga ya. Karena tetap kita semua manusia punya limit ya. Betul. Ya, kita semua manusia punya limit, tapi mungkin capek. Tapi karena lingkungannya yang mungkin tidak mendukung untuk kita dengan lugas mengekspresikan, mungkin lingkungan itu yang menghambat kita untuk kita nggak bisa dengan bebas gitu loh mengekspresikan itu. Jadi kadang mungkin generasi yang dulu mereka tidak punya pilihan selain fight. Oke. Gitu. Berusaha terus gitu ya. Betul. Oke. Kalau mungkin sekarang kayak lebih ada yang murung dikit, cerita dong kenapa. Mungkin kalau zaman dulu tuh agak asing ya sama hal itu ya dok. Betul. Oke. Nah terus kalau misalkan sekarang tuh banyak banget ya dok di sosial media atau apa yang suka tiba-tiba bilang, aduh aku lagi anxiety nih, aduh aku overthinking nih gitu. Bahkan ada yang bilang juga, aduh kayaknya aku kena mental nih gitu. Mungkin nggak ada kata kayaknya udah dia bilang aku kena mental gitu. Nah sebenarnya tuh boleh nggak sih dok self diagnose ya jatuhnya ya? Itu boleh kalau kita hanya express feelings ya. Okay. Jadi ya aku anxiety itu kan cemas ya. Aku cemas nih, aku lagi banyak banget pikiran, I'm overthinking. Sah-sah aja sih ngomong gitu. Aku kena mental, ya itu menunjukkan dia punya awareness sesuatu ya dengan mentalnya sebetulnya. Jadi kalau boleh atau enggak? Boleh sebenarnya. Boleh. Cuma kalau itu dijadikan label untuk diri sendiri itu yang nggak baik. Kurang baik. Jadi semisal ada masalah, diem deh aku lagi overthinking, aku lagi anxiety, nah gitu. Jadi tamengnya pakai itu. Nah itu yang nggak boleh teman-teman ya. Berarti mungkin ada sisi positifnya, berarti memang orang tersebut tuh sangat aware dengan mentalnya ya. Gitu. Malah yang mungkin kalau nggak ngerasa, nggak dirasain apa-apa, tiba-tiba dia maju, taunya drop. Okay. Nah terus dok, seberapa berbahaya sih dok kalau kita terlalu cepat memberi label yang tadi dokter bilang sendiri itu? Ya, cukup bahaya dalam artian begini. Kalau kita melabeli diri sendiri dengan kita sangat yakin bahwa aku begini, aku begitu, tanpa benar-benar dilakukan pemeriksaan, tanpa benar-benar dipastikan gitu bahwa dia seperti itu, saya khawatir malah itu yang membuat jadi down. Itu yang membuat aduh aku begini, down. Sehingga produktivitasnya pasti akan turun setelah itu gitu loh. Kalau sudah melabeli begitu. Makanya jangan self diagnose. Jangan melabeli diri sendiri. Awareness itu penting. Awareness itu sangat penting. Karena dengan awareness itulah kita bisa ada yang salah dengan diri saya. Tapi jangan dilabelin dulu. Gitu. Ya, gitu. Oh, jadi mungkin melabel diri sendiri dengan ada sesuatu hal mungkin ya di dalam diri kita itu boleh, cuman mungkin tidak setiap yang sudah dilabel sama kita itu malah menjadi takutnya kepikiran, jadi ya turunlah mentalnya ya. Karena mungkin kepikiran aduh aku harus gimana ya gitu ya dok ya. Oke. Terus dok kalau semisal caranya nih biar bisa kita tuh nggak gampang banget untuk melabel diri sendiri bahwa kita tuh A, B, C. Cara membedakannya nih dok antara capek biasa dengan kondisi yang memang butuh bantuan profesional. Oke. Kalau itu sudah sampai ganggu, dalam artian capek nih, itu udah sampai ganggu, itu ganggu produktivitas kita makin turun. Tadinya kita kerja bisa sekian, ini kok turun. Itu udah ganggu hubungan sosial kita sama orang lain, kita kok jadi malas ya ketemu, jadi malas ya ini untuk sosialisasi, mulai jadi malas makan, mulai jadi malas mandi misalnya, tidurnya udah mulai keganggu, ya nggak ada salahnya sih buat konsul ke profesional. Tanda-tandanya salah satunya seperti itu ya dok? Yes. Berarti ya bisa disebutkan poinnya yaitu kalau misalkan udah terganggu dalam produksinya ya, misalkan aktivitas sehari-harinya kali ya dok ya, yang asalnya semangat tiba-tiba jadi gampang capek gitu. Capek dalam artian mengganggu dalam segi aktivitas ya, gitu. Jadi bukan capek yang aduh abis ngapain capek, nah itu emang wajar ya dok ya. Betul. Oke, terus abis itu mungkin terganggu dari pola makannya, tiba-tiba nggak mood makan. Betul, atau jadi banyak makannya. Aduh, salah satunya itu saya. Emang, nah itu berarti bisa ya dok ya, jadi craving makanan yang manis gitu ya dok ya.
Oke, terus habis itu jadi males mandi segala macam ya. Oh, berarti itu salah satunya ya teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan kita sering merasa relate nih dok sama ya apalagi sekarang sosial media ya banyak gitu sama konten kesehatan mental di media sosial itu kenapa ya dok? Oh, seseorang content creator bikin konten pasti ada dasarnya dong kenapa dia bikin konten itu. Satu, kalau nggak fenomena ini banyak di masyarakat, atau mungkin karena memang awareness dia sudah tinggi. Oke. Karena awareness dia tinggi, dia buat konten yang tentunya karena memang awareness yang di sekitarnya, yang melihatnya itu juga awarenessnya juga sudah tinggi, ya tentunya akan relate dengan kondisi. Gitu. Soalnya dok, kadang ya, jangankan orang lain gitu ya, saya pun kalau misalkan posisi nih lagi capek sama kerjaan, kita scroll lah sosial media salah satunya, relate. Algoritmanya tuh kenapa selalu, loh kok sama, gitu, mungkin gitu ya dok. Yang lain juga seperti itu sih kayaknya. Oh gitu ternyata. Nah terus dok, sebenarnya kalau misalkan kita nih merasa capek secara mental itu sebenarnya wajar nggak sih? Dan kapan itu masih bisa dimaksud dalam kategori normal dan kapan itu jadi tanda kita butuh bantuan? Oke. Capek secara mental dengan kita kehidupan sehari-hari ya, mungkin kehidupan sosial, kehidupan pekerjaan, kita pasti dapat pressure. Dapat pressure, respon kita itu adalah yang dinamakan dengan stres. Oke. Ternyata stres itu ada dua loh. Satu yang kita sebut dengan distress. Dengan adanya pressure itu kita stres dan kita tadi performanya makin turun. Atau kita stres, tapi stres kita itu menunjang produktivitas kita. Nah, respon kita itu kemungkinannya ada dua itu. Dua itu ya dok. Ya. Nah, kalau kita stres tapi sampai batas tertentu kita masih bisa handle dan kita masih malah stres itu menunjang jadi performa kita jadi lebih baik, ya berarti kita masih bisa handle stres itu dengan baik ya. Ya, tapi kalau dengan pressure itu kita jadi makin turun, kita jadi tadi fungsinya makin keganggu dan lain-lain, ya nggak ada salahnya sih cari bantuan. Ya itu ya. Berarti ada dua ya dok. Betul. Ya. Salah satunya mungkin yang awamnya mungkin membangkitkan semangat ya gitu ya dok. Kadang ada beberapa orang juga yang biar nggak stres banyakin aktivitas. Betul. Nah kayak gitu ya. Betul. Mungkin maksudnya itu. Kalau yang salah satunya lagi mungkin malah jadi balik lagi yang ke awal, jadi terganggu aktivitasnya, jadi malah burn out duluan sebelum ngapa-ngapain. Nah itu yang mungkin agak sedikit butuh profesionalisnya gitu. Oke. Terus dok kalau misalkan ya kadang kan kita suka ngerasa capek ya dok. Nah, padahal secara fisik tuh nggak ngapa-ngapain yang tadi bilang duluan gitu. Nah itu tuh kenapa dok? Kok kayak kekuras banget energinya tuh? Oke. Itu yang tadi disebut dengan capek secara mental atau bahasa Inggrisnya itu emotional fatigue. Jadi fatigue itu kan ada fatigue fisik. Kalau kita habis fitness, habis olahraga, capek gitu. Tapi ini nggak ngapa-ngapain. Capek. Datang ke kantor pulang capek. Tapi kalau diurutin, waduh kerjaannya setumpuk. Misalnya tugasnya setumpuk. Belum lagi udah dikerjain atasan, enggak ulangi revisi. Aduh. Gitu, kan? Revisian terus. Ya, revisinya mending sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kita nggak tahu, ya kan? Ya. Di situ kita akan kepikiran kan, ini gimana sih ngerjain gini kagak diterima terus. Ya kan? Pikiran itu terus yang ngulang-ngulang. Buat mikir itu nyedot energi loh. Itu yang disebut dengan emotional fatigue atau kelelahan secara mental gitu. Dan ya kelihatannya kita nggak ada aktivitas yang berat kan? Betul. Tapi otaknya mutar terus tuh. Terus ya. Ini gimana lagi? Saya harus gimana lagi? Mesti gimana lagi? Pada akhirnya kita akan jatuh ke kelelahan itu secara mental. Berarti gitu. Langsung ke segala macam kerasa ya dok ya. Tiba-tiba aduh pusing deh padahal nggak ngapa-ngapain. Oh gitu ya. Nah teman-teman berarti bukan cuma sekedar harus lari 3 kali keliling lapangan atau segala macam, tapi kita dengan cara berpikir terus itu tuh bisa bikin kita capek sendiri gitu ya dok ya. Oke. Terus kalau misalkan
Apakah overthinking atau burnout itu bisa dialami siapa saja, Dok? Termasuk anak muda? Oh iya dong, bisa dong, semuanya bisa. Overthinking itu kan salah satu bentuk kecemasan sebetulnya. Kita memikirkan sesuatu yang mungkin belum tentu terjadi. Pada pasien-pasien saya sering mengeluhkan hal-hal seperti itu. Banyak hal yang belum tentu terjadi, dan saat saya tanya, apakah bapak atau ibu atau teteh atau akang yakin gitu, yang dipikirkan itu pasti terjadi, mereka seringkali bilang, enggak sih. Itu overthinking gitu loh. Hal yang mungkin belum tentu terjadi, tapi kita mikirnya udah sampai mana gitu. Nah, jadi pada dasarnya itu bisa dialami siapa saja, karena itu merupakan salah satu bentuk kecemasan ya. Dan ya kalau terus-terusan mungkin dengan pekerjaan juga yang makin menumpuk, kita mengerjakan pekerjaan yang sama terus tiap hari, ya nggak bisa dipungkiri bahwa itu menjadikan risiko kita mengalami burnout. Gitu ya. Mau dibilang jangan banyak-banyak tugas di kerjaan, bingung juga ya Dok ya. Kitanya aja yang nge-handle gimana ya. Terus maksudnya ini Dok, kan sering ya sekarang kita dengar kata healing itu yang jadi judul kita sekarang. Nah sekarang sering banget dipakai Dok. Nah sebenarnya menurut dokter, menurut pandangan kesehatan jiwa, sebenarnya healing itu apa sih Dok? Dan apakah healing itu harus selalu identik dengan liburan? Nah itu Dok. Gini, balik lagi ya ke konsep stres tadi. Saat kita stres, kita itu dihadapkan dengan dua pilihan. Maksudnya ada pressure, ada masalah, ada problem. Kita dipilihkan dua pilihan. Mau fight dalam artian jalanin, selesaiin masalahnya, atau kita lari dulu, atau flight. Fight dan flight. Fight or flight. Mana yang lebih bagus? Tergantung nggak sih Dok? Betul. Kita harus tahu kapan waktunya untuk flight. Kita harus tahu kapan waktunya untuk fight. Kalau kita lagi nggak kuat, kita mau fight terus, capek. Ujung-ujungnya adalah emotional fatigue tadi, atau kelelahan secara mental. Ya. Tapi kalau kita lari terus, ada masalah lari, kapan beresnya? Ya kan? Gitu. Nah, healing itu adalah salah satu bentuk flight. Flight masuknya. Jadi ada masalah, udah nanti dulu, gue mau kabur dulu, gue mau healing dulu. Gitu kan? Biasanya begitu ya. Dan sebetulnya healing itu kan, kalau kita terjemahkan secara letternya, healing itu kan sebenarnya ya kita mengobati. Ya kan? Kita memulihkan kan. Cuma yang terakhir itu adalah healing itu biasanya ya pokoknya saya mau lari, saya mau cari suasana baru. Ya, betul. Di pergeseran makna itu akhir-akhir ini ada gitu. Ada ya. Gitu. Oh gitu ya. Berarti benar sih Dok. Jadi ada dua ya, antara fight atau flight. Jadi sebenarnya tergantung orangnya juga sih ya. Kita terus lari dari masalah juga agak bingung ya. Masalah tetap ada. Terus kita mau fight terus ya, benar kata dokter, takutnya kita memaksakan, jadinya burnout, jadinya capek sendiri gitu bisa jadi. Tapi mungkin balik lagi ke kita tahu waktunya kapan untuk langsung kita hadapin, dan kita tahu kapan kita harus healing dulu sebentar. Betul. Nah kayak gitu kali ya teman-teman ya. Oke Dok, terus sebenarnya ada nggak sih Dok bentuk healing yang lebih sederhana, yang gampang untuk dilakukan mungkin Dok? Sebenarnya itu tergantung dari masing-masing persepsi masing-masing ya. Contoh, seseorang datang, dia kerja di kantor, depan komputer, jam 8 sampai jam 5, 8 sampai jam 5. Capek tuh. Healing itu nggak harus, saya harus jalan-jalan ke luar negeri. Waduh. Atau saya ke timur Indonesia ke Raja Ampat misalnya, jalan-jalan ke sana, enggak juga, gitu. Tapi healing bisa dengan, hentikan dulu pekerjaan sebentar, kita keluar dulu ruangan, lihat yang hijau-hijau, atau lihat yang lain, ngopi. Paling sering sekarang Itu salah satu bentuk healing yang mungkin lebih simpel daripada yang terakhir. Kan banyak orang bilang healing itu liburan ya. Nggak salah juga. Tapi healing itu bukan cuma liburan gitu. Banyak healing yang lain yang bisa kita lakuin dengan sekeliling kita yang nggak kalah efektifnya kok.
gitu ya. Jadi tergantung dengan kondisi kita gimana Ya. ya, maksudnya apalagi mungkin kebanyakan pekerja kantoran ya, mungkin dari segi waktu juga terbatas gitu ya, mungkin jadi mau healing tiba-tiba mau keluar negeri, nanti pusing lagi ngajuin cuti gimana gitu, itu segala macam, budgetnya gimana, mahal. Nah betul, outfitnya apa nih, itu paling pusing. Tapi dengan cara ngopi dulu sebentar, itu termasuk healing ya teman-teman ya. Terus kata dokter tadi bilang ngelihat yang hijau-hijau gitu ya. Nah, itu termasuk healing. Apalagi kita di RSJ ya, Dok. Keliling hijau-hijau semua ya. Termasuk healing berarti ya. Healing gratis gitu. Healing beserta kerja ya, Dok ya. Oke. Terus kapan nih, Dok, menurut dokter healing itu benar-benar membantu dan kapan malah jadi bentuk pelarian yang tadi dokter bilang itu ya. Penting nih. Betul. Healing itu sangat bantu, dimana kita kalau udah coba, oke, ada problem, kita coba fight, mentok, oke, kita ambil waktu buat healing dulu deh, itu tentunya akan bantu. Kenapa? Kalau kita maksain buat ngerjain itu sementara kita udah mentok, kalau kita pergi dulu, tinggalin dulu sebentar, kita lakuin hal yang lain sebentar, itu akan refresh memori kita. Yang tadinya kita fokus terus ke kerjaan itu mentok, di otak atik masih mentok, kita refresh, mungkin kita akan dapat inspirasi pada saat kita healing buat nyelesain problemnya. Mungkin ya. Karena saat kita healing, bagian-bagian otak kita yang tadinya fight terus, dia akan relax. Dia akan lebih relax, tentunya kita akan bisa melihat suatu masalah itu dari sudut pandang yang lain biasanya, begitu. Tapi masalah terus kagak dikerjain. Aduh, jangan ya teman-teman ya. Budgetnya habis. Masalahnya masih ada. Double jadinya ya, Dok ya. Oke. Nah, terus Dok, gimana sih sebenarnya cara supaya kita tetap peduli nih sama diri sendiri, tapi nggak jadi apa ya, Dok, yang tadi dokter bilang karena kita udah tahu bahwa kita kenapa, jadi terlalu rapuh, Dok. Oke. Self love itu penting. Sangat penting. Karena dengan self love kita bisa take care diri kita sendiri. Tapi kita juga harus punya limit. Ya, dalam artian self love saya sudah sangat mencintai diri saya. Sekarang waktunya saya fight. Buat apa sih tujuannya fight? Kita bisa ngembangin diri loh. Kita bisa cari hal-hal yang baru yang mungkin kita belum tahu dengan kita bisa ngembangin diri. Capek, tapi kita berkembang. Kalau kita mindset itu kita belum punya, itu yang kadang-kadang bikin kita jadi gampang jatuh. Itu yang bikin kita jadi gampang tadi katanya kena mental. Gitu. Saya harap teman-teman Gen Z atau generasi yang lain pun kita bisa punya mindset saya pengen improve. Kalau mindset kita saya pengen improve, tantangan itu akan bisa kita hadapin. Lihat masalah itu bukan sebagai just problems, tapi it's a challenge. Challenge buat dirinya sendiri ya. Ya, itu lumayan masuk banget ya mungkin buat orang-orang yang lagi sedang mengalami mungkin ya, Dok. Terus mungkin kadang aku juga pernah dengar sih, Dok, kayak misalkan setiap bangun tidur boleh ditulis di notes atau misalnya jurnal afirmasi kayak gitu ya. Saya senang hari ini karena bangun jam sekian. Saya gitu-gitu bisa ya, Dok ya? Bisa banget. Afirmasi bisa ya. Banget. Berarti self love itu sangat penting ya, Dok ya. Jangan nyakitin diri sendiri terus. Ngecapein diri sendiri ya, Dok ya. Betul. Oke. Terus ini, Dok, sebenarnya apa bedanya self care yang sehat dengan terlalu memanjakan diri itu, Dok? Nah, masing-masing orang pasti punya persepsi yang beda nih lagi-lagi nih kalau soal ini. Tapi yang jelas self care itu ya bagaimana kita merawat diri, gitu. Dengan tujuan kita merawat diri supaya kita bisa perform, kita bisa perform well, kita bisa improve diri. Itulah self care. Dalam artian, saya harus tidur cukup nih malam ini. Kenapa? Karena besok pagi saya harus meeting misalnya.
Karena besok pagi saya ada project yang harus saya selesaiin. Makanya malam ini kayaknya saya harus tidur cepat nih. Itu bentuk self care. Tapi kalau enggak, saya ini capek. Mending tidur aja lah daripada ngerjain gitu. Mindsetnya udah beda. Gitu. Ya kan? Jadi self care yang sehat itu adalah dengan purpose, dengan tujuan yang jelas gitu loh. Kita self care untuk apa? Tentunya tadi basicnya adalah dari self love. Tadi saya menyayangi diri saya sendiri. Diri saya harus sehat. Ya, tujuannya itu ke sana. Itu saya rasa itu sih. Asal mungkin maksudnya self care itu asal ada bertujuannya. Maksudnya untuk apa self care-nya kali ya. Bukan berarti kenapa ada pertanyaan mungkin terlalu memanjakan diri. Kadang ada beberapa self care tuh dalam tanda kutip kalau sekarang dipanggilnya apa ya, kasih rewards buat diri sendiri tapi yang over. Nah kayak misalkan aku mau belanja ini, nggak apa-apa, ini self care aku, self reward aku, tapi terlalu over mungkin itu jadi tidak bertujuan ya dok ya. Iya, apalagi kalau ini self reward aku tapi kayaknya nggak cukup satu. Buy one get one. Ya, kalau itu kan ya kita harus bisa nakar lah. Siap kayak gitu ya. Berarti. Nah, terus gimana dok cara melatih diri supaya tetap kuat nih, tapi tetap peka sama kondisi diri kita sendiri? Tadi self love, tapi bentuk self love yang dengan kita self love, saya harus sehat. Balik lagi di mindset sebetulnya. Mindsetnya yang perlu kita latih gitu. Oke, saya harus sehat, saya harus kuat supaya besok saya bisa perform well gitu. Supaya besok saya dalam kondisi terbaik saya. Contohnya seperti itu. Jadi mindset itu yang perlu kita bangun, mindset itu yang perlu kita latih supaya kita juga terbiasa gitu dengan pola itu sehari-hari. Gitu. Berarti memang balik lagi ke mindset ya dok ya. Bener sih, nggak tahu sih dok ini. Koreksi aja kalau misalnya salah. Jadi memang munculnya beberapa penyakit itu salah satunya memang dari mindset juga ya. Kalau misalkan emang capek banget gitu ya, padahal misalkan nggak jatuh, nggak apa, tiba-tiba pegel gitu segala macam, itu tuh mungkin alarm diri kita ya bahwa kita memang terlalu memikirkan sesuatu hal ya dok ya. Kayak gitu ya. Terus dok, pertanyaannya masih ada beberapa ya dok ya? Boleh. Masih cukup banyak. Sampai malam kan kita? Live streamingnya sampai malam. Ini dok, kalau misalkan lagi capek mental nih dok, hal sederhana apa yang bisa kita langsung lakukan di hari itu juga? Take a break. Kalau kita lagi capek banget, jenuh banget, mulai ke arah burnout banget, take a break. Istirahat, tinggalin dulu sebentar. Biasanya kalau kita lagi capek banget tuh, napasnya cepat banget tuh. Kita pelanin dulu nafas kita. Itu buat nurunin stres kita dulu di situ. Mungkin tadinya duduk terus gitu ya kerja, jalan dulu lah sebentar. Cari kopi mungkin, teh mungkin, atau minuman-minuman yang lain yang mungkin sekadar ngambil air minum pun itu adalah bentuk break yang sangat efektif gitu loh buat atasin itu. Jadi kalau kita melakukan, kita pasti semua punya limit. Kita melakukan hal itu terus menerus, fokus melakukan itu, kita akan capek pada akhirnya. Dan saat capek itu ya kita harus break dulu, gitu. Tunda dulu sebentar, buat kita cari energi lagi, kumpulin lagi energi lagi, buat balik kita bisa ngerjain lagi. Berarti benar-benar untuk istirahat dulu dari hal apapun ya, maksudnya dari segi kerjaan atau misalkan rumah tangga atau segala macam kayak gitu ya, atau misalkan dari segi lingkungan keluarga gitu ya, mungkin bisa kita ngambil sisinya dari segi istirahat. Tapi maksudnya istirahat tuh beda-beda, dengan kata dokter ada limitnya juga. Betul. Ya gitu, dengan hal sederhana dari lingkungan yang terdekat aja, misalkan ngopi kah atau apa ya, jalan-jalan aja keliling gitu segala macam. Terus ada pertanyaan katanya dari sobat sejiwa dok. Kayaknya boleh. Banyak ya pertanyaannya. Ada yang bertanya,
yang membedakan stres akibat capek dan stres akibat beban mental apa ya dok? Oke. Gak usah dibedain. Dua-duanya sama aja stres namanya. Gak usah dibedain gitu loh. Tetap aja namanya dua-duanya stres kan. Yang perlu dicari tahu adalah apakah stres itu udah ganggu. Gitu. Jadi gak usah mikir bedanya apa. Capek, makin stres nanti itu. Tapi yang perlu kita tahu apakah stres itu mulai ganggu gitu loh. Itu yang harus kita ketahui justru. Kalau itu udah mulai ganggu, datanglah konsul. Gitu. Nggak usah takut ya dok ya. Atau takutnya ke judgement apapun gitu ya dok ya. Betul. Berarti sama aja, cuman efeknya apa nih? Iya. Oke. Ada lagi dok. Izin bertanya dok, tanda-tanda yang muncul jika seseorang sebenarnya butuh istirahat, tapi sering diabaikan karena tuntutan kerja. Aduh. Tanda-tanda yang muncul ya. Oke, pertama nguap terus tuh udah mulai ngantuk. Itulah bentuk kita mulai lelah. Oksigen ke otaknya udah mulai dikit tuh. Ya, jadi kita kerja terus. Ini deadline harus dikerjain gitu. Padahal kalau kita take a short break di situ 10-15 menit nap, balik-balik bangun-bangun, kita udah fresh lagi loh. Kerjaannya bisa lebih cepat beres gitu. Terus ya kita mulai ngantuk terus, performanya yang tadinya ngetik kita bisa 500 kata, bisa cuman semenit, ini jadi sejam gitu. Berarti kan performanya turun banget tuh. Itulah yang kita perlu aware gitu. Ya, itulah waktunya kita untuk short break. Sebelum kita lanjutin lagi. Gitu. Ada lagi mungkin? Ada. Dok, kalau udah capek secara mental, buat balikin lagi mood dan keadaan mental harus gimana ya dok? Apa ada tips yang langsung satset? Satset. Inilah salah satu karakteristik dari Gen Z. Mau yang satset. Instan aja. Ya. Cuma kadang kita nggak bisa instan. Ya. Karena semuanya butuh proses. Sampai dia capek secara mental pun saya rasa itu adalah proses yang cukup lama. Masa itunya ada prosesnya lama, kita pengen baliknya satset gitu kan? Nggak fair dong gitu. Cuma konsul lah. Kalau memang itu udah mulai ganggu, datanglah konsul gitu supaya bisa diperiksa dengan baik, dengan betul gitu. Nanti kita baru bisa bisa analisis gitu loh, masalahnya di mana gitu. Dan mudah-mudahan ketemu solusi gitu. Nah, betul. Dan mudah-mudahan ketemu dokternya hanya kesini. Jangan satset terus ya. Butuh caranya gimana ya, step by step. Ada lagi dok? Dok, saya punya anak Gen Z. Dia lebih suka berdiam diri di kamar. Ketemu orang katanya menguras energi. Jadi susah kalau mau diajak main keluar. Sekedar hangout. Gimana ya dok, saya harus menyikapi sebagai orang tua milenial yang sukanya kalau libur itu main keluar jalan-jalan. Asik, jalan-jalan terus. Paling penting sih dilihat dulu. Kalau dia di kamar terus tuh dia keganggu nggak sih? Apakah itu perubahan perilaku yang tadinya dia bisa keluar sekarang jadi nggak bisa, atau memang dia orangnya begitu? Kalau memang dia orangnya begitu, dia tidak nyaman dengan bertemu banyak orang. Ya bukan berarti nggak mau ketemu banget ya. Tapi kalau banyak orang dia nggak nyaman, dia itu menguras energi. Ya kan ada orang yang introvert seperti itu. Nggak bisa kita paksa orang introvert jadi extrovert gitu kan? Betul. Ya kita harus respect gitu loh. Memang begitu dia gitu. Tapi kalau memang itu adalah perubahan perilaku yang tadinya dia bisa sosialisasi dengan orang, dia dia enjoy, terus jadi enggak, mungkin ada problem di situ. Ada sesuatu. Ya. Oke. Dua lagi dok? Oh banyak ya? 5 lagi nggak apa-apa. Ya gitu sampai malam. Kaget. Dok, sebagai ibu
gimana cara membedakan antara healing yang benar-benar memulihkan dan yang cuma jadi distraksi dari rasa lelah. Karena kadang-kadang aku udah ngerasa hari ini aku udah pergi healing, tapi besoknya tetap ngerasa capek banget, mau marah tiap anak-anak manggil-manggil terus setiap saat. Ini saya rasa ini masalah yang cukup banyak ya, yang dialami oleh ibu-ibu yang mungkin sudah dalam kondisi yang burnout, setiap hari mengatasi anaknya. Saya nggak tahu ya anaknya umur berapa, nggak disebut sih, tapi mungkin anak-anak berarti ada lebih dari satu tuh anaknya. Dan dia harus ngurusin semua gitu kan. Tentunya kalau setiap hari kita begitu, itu akan burnout. Nah, healing, pergi misalnya jalan-jalan, waktu balik kalau overthinkingnya masih ada, pulang healing, ya healingnya udahan, besok harus ini lagi. Itu kadang-kadang yang bikin capek sebenarnya. Bukan healingnya gak efektif, saya rasa waktu pergi enjoy. Mungkin. Pada saat healingnya udah mau habis, ya besok harus begini lagi, besok harus ini lagi. Pikiran-pikiran itulah yang kadang-kadang bikin kita jadi capek lagi. Yang merasa jadi healingnya tuh kayaknya gak bermanfaat gitu. Padahal enggak juga. Pikirannya itu yang, balik lagi, mindsetnya yang harus di latih gitu. Mindset ya. Anaknya katanya baru satu, usia 4 tahun. Oh, itu lagi lari-larinya itu. Pasti anaknya. Ya, oke. Ya, pada saat mengatasi anak-anak seperti itu tentunya menguras energi, betul. Itu tidak bisa dipungkiri, dan saat kita pergi, mungkin sehari kita pergi, kita me time sebutannya, ya itu sangat membantu tentunya. Cuma yang kadang jadi masalah adalah saat balik overthinkingnya itu yang muncul. Justru overthinkingnya itulah yang membuat kita udah healing masih capek ya, padahal capeknya itu karena overthinkingnya, bukan karena healing yang nggak efektif. Gitu. Mindset ya, balik lagi tetap mindset. Oke. Satu lagi dok, cara konsul offline di RSJ Jabar gimana ya biar ketemu dokter? Gawat. Tinggal daftar aja dari Mobile JKN sip. ke rawat jalan Polikes swasta. Nanti diarahkan dari pendaftaran. Gitu. Oke, udah selesai berarti ya. Ada pertanyaan dari sobat sejiwanya. Lanjut lagi dok, pertanyaannya tips nih dok, biar gak gampang overthinking. Kayaknya banyak nih pertanyaan dari sobat sejiwanya. Saya cerita pengalaman pasien-pasien saya ya, yang seperti ini. Tadi mungkin saya ada cerita sedikit. Overthinking itu kan berarti memikirkan sesuatu yang belum terjadi, tapi mungkin mikirnya udah jauhnya sampai mana nggak tahu tuh. Kalau ibarat kereta udah wush, gitu kan. Keretanya udah sampai mana nggak tahu, udah cepat banget lah mikirnya sampai sana. Padahal kita masih hidup di masa sekarang loh, ya kan? Atau ada hal yang mungkin kita nggak perlu mikir serumit itu, tapi kita mikirnya udah rumit banget. Itu berangkat dari kecemasan yang kita pikir, aduh ini kayaknya bakal begini deh, aduh ini kayaknya bakal begitu, dan semuanya negatif. Gitu. Satu hal yang bisa yang dilakukan adalah tanya sama diri sendiri, challenge pikirannya. Apakah yang saya pikirkan pasti 100% terjadi? Oke. Saat muncul jawaban enggak sih, 99% mungkin. Itu aja udah enggak 100% kan gitu. Betul. Ya, tapi jarang loh orang yang berpikir gitu. Enggak juga sih. Kemungkinan enggak jadinya juga ada. Gitu. Ya, satu cara yang bisa kita lakukan adalah challenge pikirannya. Apakah yang saya pikirkan ini pasti kejadian ya? Tanya sama diri sendiri. Kalau pasien konsul, saya biasanya nanya, emang yang ibu pikirkan pasti kejadian? Jawabannya rata-rata semuanya enggak sih. Gak yakin juga ya dok. Nah, setelah itu saya biasanya ajak dia untuk belajar gitu loh, untuk challenge. Kalau lagi pikiran gini muncul, pertanyaannya cuma satu, tanya sama diri sendiri, apakah yang saya pikirin itu pasti kejadian? Ya, dia akan jawab sendiri enggak sih.
Enggak sih. langsung biasanya itu akan sangat bantu dan overthinking akan jauh berkurang. Challenge diri sendiri ya dok ya, salah satunya. Terus kalau misalkan ini dok, cara mulai memahami emosi terhadap diri sendiri itu gimana dok? Pertama tentu kita harus tahu dulu emosi itu apa gitu. Emosi itu ada banyak. Emosi itu ada emosi yang naik, saya gembira, saya senang, itu adalah emosi. Juga emosi ada yang turun, saya sedih, saya kesal, saya marah, saya kecewa. Pertama kita harus bisa mendefinisikan emosi-emosi itu dulu. Kalau kita nggak bisa definisikan senang itu apa, sedih itu apa, kecewa itu apa, marah itu yang bagaimana. Kalau kita nggak bisa itu, tentunya kita akan kesulitan untuk mengenali emosi kita. Jadi kita harus tahu dulu emosi-emosi itu apa sih, seperti apa sih. Setelah itu, baru kita coba mulai memahami apa sih yang lagi saya rasakan sekarang. Oke, saya lagi marah. Baru berikutnya, kenapa saya marah? Saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Saya senang. Apa yang buat saya senang? Saya sangat gembira. Apa yang buat saya sangat gembira? Itu caranya kita bisa memahami. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kita harus kenal dulu emosinya itu apa dan apa sih. Senang itu kayak apa sih? Gembira itu kayak apa sih? Sedih itu kayak apa sih? Setelah itu baru kita bisa tahu apa yang kita lagi rasain itu apa. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Berarti mungkin kadang ada beberapa juga dok yang memang orang itu tuh sangat memahami terhadap orang lain, tapi pada diri sendiri kayak asing gitu ya. Makanya mungkin ya balik lagi self love dan aware sama diri itu penting juga ya. Dan salah satunya emosinya itu ya dok ya. Oke. Terus dok, kapan waktu yang tepat untuk mencari bantuan profesional? Oke. Anytime. Selama itu dirasa udah mulai ganggu, kondisinya udah mulai nggak nyaman, kondisinya ini udah mengganggu keseharian, pekerjaan dan lain-lain, anytime cari bantuan. Kita siap bantu. Oke, salah satunya dokter Han siap bantu di sini dok ya. Datang aja ke rumah sakit jiwa ya dok. Oke dok, ini pertanyaan yang mulai mau ke akhir nih dok. Oke. Satu pesan dok untuk generasi sekarang yang lagi berusaha memahami dirinya sendiri. Oke. Keep doing it. Oke. Karena dengan kita bisa memahami diri sendiri, tentunya kita bisa tadi aware, kita bisa lebih menyayangi diri sendiri, dan tentunya kita bisa improve diri sendiri dengan lebih baik karena kita sudah paham diri kita seperti apa. Jadi keep doing it, lakukan karena yang kalian lakukan sudah bagus, yang kalian lakukan sudah baik. Tinggal mindset tadi yang perlu dijaga supaya tetap ini mendorong buat improvement kalian. Ya. Oke. Berarti memang balik lagi ya dok, tetap mindset, niat kita, maksudnya tujuan kita juga, apakah memang mau terus bergerak atau misalkan emang mau stuck ya. Itu jawabannya tetap ada di diri kita sendiri. Oke. Terus terakhir dok, satu pesan lagi nih untuk generasi sebelumnya supaya bisa lebih memahami generasi sekarang. Oke. Biar nggak ada selisih dok. Oke. Satu yang bisa saya sampaikan, jangan banding-banding. Karena zamannya udah beda, lingkungannya udah beda, teknologinya udah beda, gitu. Yang berujung pada awareness-nya juga mungkin beda dan cara handle problems-nya juga beda. Tapi apapun caranya, it works gitu. Jadi jangan dibandingin. Tapi kita mencoba lebih mengerti apa sih yang mereka alami saat ini. Mudah-mudahan dengan kita mencoba mencari tahu apa yang mereka alami saat ini, kita bisa lebih paham. Oh, kenapa mereka begini, itu kita bisa lebih paham. Gitu ya. Berarti emang jawabannya jangan membanding-bandingkan. Betul. Oh, aku generasi Gen Z, oh aku milenial lah, nggak bisa ya kayak gitu ya. Tetap sama ya, punya tujuan dan kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing juga ya dok ya. Betul. Oke, sudah selesai ya teman-teman semuanya, pertanyaan dan apapun udah terjawab juga oleh Dokter Rehan gitu. Jadi benar-benar ya
selama ini yang kita kira kena mental itu belum tentu juga ya teman-teman. Kadang kita cuma capek, kadang cuma butuh istirahat ya dok, dan kadang juga cuma butuh berhenti mikir yang aneh-aneh. Yang penting sekarang jadi lebih paham bahwa mengenali diri itu nggak harus buru-buru kasih label ya dok ya, atau self diagnose tersebut, tapi pelan-pelan belajar jujur sama diri sendiri ya gitu. Terus yang penting sih sebenarnya dok, kita aware boleh, tapi mungkin nggak terlalu yang over juga ya. Yang penting kita punya caranya tersebut baru boleh gitu dilakukan ya. Oke dokter, terima kasih banyak ya untuk percakapan kita yang mungkin sangat relate untuk sobat sejiwa ya, atas insight yang super relate banget pokoknya hari ini. Terima kasih juga sudah menonton obrolan hangat hari ini ya di Rehat. Kalau kamu merasa relate dengan episode ini, ingat kamu nggak sendirian ya dok ya. Masih ada orang yang masih peduli sama kita, orang-orang yang terdekat kita. Terus pelan-pelan memahami diri sendiri juga bagian dari proses yang sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hangat, tetap sadar diri, dan tetap bertumbuh bersama Rehat. Assalamualaikum, dadah. Ya ini aku